Nah kemudian tahapannya apa, kita diam di kubur sekian abad diam di kubur, mungkin ada persiapan. Nabi sudah madahkan juga persiapannya ini ya Nabi. Nah, bila mati manusia putus amal kebaikannya kecuali 3. 1, ilmu yang dimanfaatkan orang dengannya, sedekah jariah. Nah, baulah masjid, wakaf tanah misalnya, wakaf tanah untuk masjid. Nah, mati kita selama masjid itu masih dipakai orang, nah itulah bekal kita menunggu hari kiamat di alam kubur. Atau ilmu yang dimanfaatkan orang, macam kita baca kitab Imam Ghazali ini, nah beliau dapat pahalanya. Nah ini bekal beliau di masa diam di kubur menunggu hari kiamat. Selalu ada kiriman-kiriman. Atau ada anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Nah itu antara lain persiapan untuk menghadapi lamanya di alam kubur itu. Nah jadi kalau kada tahu itu, kada kau mempersiapkan. Jadi mengetahui itu adalah untuk diimani dengan sebenarnya. Lalu ditafakkurkan, direnungkan, supaya bangkit dalam hati kita untuk melakukan persiapan-persiapan itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Dalam kubur, ujar Nabi, di kubur itu akan ada fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir, himpitan kubur, dan lain sebagainya. Nabi kita menjelaskan untuk mempersiapkan itu, ujar Nabi, baca surah Al-Munjiyah atau surah Tabarak, surah Muluk. Nah, dengan membaca surah itu, ujar Nabi, tiap malam, maka engkau akan selamat daripada huru hara kubur ini. Nah itu persiapannya. Perkara beriman itu sudah nyata beriman. Nah, jadi kalau kita tiap malam kita baca surah Tabarak, kita baca tadi atau surah Muluk ya juga ngarannya, nah itu bekal kita untuk menghadapi munkar nakir tadi. Sifat peniupan sanggakala. Telah kamu ketahui pada yang terdahulu keterangannya akan kerasnya keadaan-keadaan orang yang meninggal dunia dan bahayanya dalam ketakutan akibat, kemudian penderitaannya karena gelapnya kubur dan ulat-ulatnya, kemudian karena malaikat munkar dan nakir dan pertanyaan keduanya, kemudian karena siksa kubur dan bahayanya kalau ia adalah orang yang dimurkai Allah. Luar biasa. Kalau mati dalam keadaan dimurkai Allah, dia akan menemui penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Gelapnya kubur, ularnya, belum lagi munkar nakirnya. Dan yang lebih besar daripada demikian itu seluruhnya adalah bahaya-bahaya yang di hadapannya. Setelah kubur ini selesai, yang berikutnya lebih gawat lagi dari peniupan sanggakala. Dibangkit pada hari kebangkitan, dihadapkan kepada yang maha perkasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan tentang hal yang sedikit dan yang banyak, dan didirikan timbangan untuk mengetahui kadar amal, kemudian melewati titian serta kehalusannya dan tajamnya, kemudian menunggu panggilan ketika putusan pengadilan, ada kalanya dengan kebahagiaan dan ada kalanya dengan kecelakaan. Maka inilah keadaan-keadaan dan huru hara yang tidak boleh tidak bagi kamu daripada mengetahuinya. Kita harus tahu nih, karena bakal dijalani. Jadi kita harus ada petanya. Jangan kada ada petanya, kita harus tahu di dalam kubur. Karena yang di kubur ini kita akan ini. Jadi di sana kada tahajud lagi. Mau kada tahu mulai dalam dunia ini kita kayak apa di sana, susunan-susunannya, bilukan-bilukannya, kita akan sesat.
Tidak boleh tidak bagimu daripada mengetahuinya yang demikian tadi. Kayak apa tentang itu dibangkit dari kubur, kayak apa tentang kita dihalau dari kubur menuju padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kita berapa lama untuk menunggu panggilan disidang oleh Allah. Itu harus tahu. Kemudian beriman dengannya. Nah, sudah tahu, lalu beriman dengannya atas jalan yakin yang membenarkan. Nah, sudah yakin itu benar terjadi, kemudian memanjangkan pemikiran pada yang demikian itu agar terbangkit dari hatimu hal-hal yang mendorong kepada persiapan baginya. Segala sesuatu tahapan itu memerlukan persiapan-persiapan agar bisa selamat. Sedangkan persiapan yang utama itu adalah iman dan takwa. Itu utama. Kita hendak musafir misalnya. Kita hendak musafir itu persiapan kita yang pertama dulu kita harus sihat. Namun uyuh ada kaum musafir sakit misalnya. Kayak apa aja nyamannya mun sakit. Garing orangnya. Nah, jadi persiapan musafir pertama itu sihat, itu sudah jelas. Nah, sama untuk musafir ke sana syaratnya mesti iman. Sihat misalnya, kada berduit, kada nyaman juga. Kita jalan kena haus, nak minum, hendak apa. Nah, beriman warah aja, tapi kada ada amal ibadah lainnya, kesusahan juga di sana. Nah, jadi setiap tahapan yang dilalui itu ada persiapan-persiapan dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kubur, ujar Nabi, di kubur itu akan ada fitnah kubur berupa pertanyaan malaikat munkar nakir, himpitan kubur dan lain sebagainya. Nabi kita menjelaskan untuk mempersiapkan itu, ujar Nabi, baca surah Al-Munjiyah atau surah Tabarak, surah Muluk. Nah, dengan membaca surah itu, ujar Nabi, tiap malam maka engkau akan selamat daripada huru hara kubur ini. Nah, itu persiapannya. Perkara beriman itu sudah nyata beriman. Nah, jadi kalau kita tiap malam kita baca surah Tabarak, kita baca tadi atau surah Muluk ya juga ngarannya. Nah, itu bekal kita untuk menghadapi munkar nakir tadi. Nah, kemudian tahapannya apa? Kita diam di kubur sekian abad diam di kubur. Mungkin ada persiapan. Nabi sudah madahkan juga persiapannya ini, ya Nabi. Nah, bila mati manusia putus amal kebaikannya kecuali 3. 1, ilmu yang dimanfaatkan orang dengannya, sedekah jariyah. Nah, baulah masjid, wakaf tanah misalnya. Wakaf tanah untuk masjid. Nah, mati kita selama masjid itu masih dipakai orang, nah itulah bekal kita menunggu hari kiamat di alam kubur. Atau ilmu yang dimanfaatkan orang, macam kita baca kitab Imam Ghazali ini, nah beliau dapat pahalanya. Nah, ini bekal beliau di masa diam di kubur menunggu hari kiamat. Selalu ada kiriman-kiriman. Atau ada anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Nah, itu antara lain persiapan untuk menghadapi lamanya di alam kubur itu. Nah, jadi kalau kada tahu itu, kada kau mempersiapkan. Jadi mengetahui itu adalah untuk diimani dengan sebenarnya. Lalu ditafakurkan, direnungkan supaya bangkit dalam hati kita untuk melakukan persiapan-persiapan itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.